pelajari dari konteks nats ini, Tuhan Yesus datang berjumpa khusus dengan murid-muridnya dalam suatu rumah yang terkunci. Dan saat itulah murid-murid yang berada di dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dan macam-macam perasaan, pikiran, hati yang tidak menentu. Mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kuasa kebangkitan Kristus ini penting bagi kita juga, saudara-saudara. Nah, mari kita pelajari lebih dalam di sini. Apa saja bukti orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Dari pengalaman murid-murid ini memperlihatkan ada dua bukti dalam kehidupan orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah orang yang hidupnya harus dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Sapaan Yesus pertama ketika bertemu dengan mereka, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada ayat yang ke-18b, damai sejahtera bagi kamu. Dua kali Yesus mengucapkan di sini. Dia mengucapkan lagi, damai sejahtera bagi kamu. Karena itu damai sejahtera itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan murid-murid. Yesus tahu keberadaan murid-murid. Yesus tahu kondisi pikiran dan hati mereka. Karena itu yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat kondisi murid-murid pada zaman itu, ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, bahkan Yesus mati. Ini terjadi dalam kehidupan murid-murid, kegelisahan saja. Pikiran mereka tidak tenang, hati mereka tidak tenang. Bahkan menghadapi ancaman-ancaman pada zaman itu. Kehidupan mereka tidak menentu. Dalam kondisi pikiran dan hati yang tidak ada damai, saudara-saudara. Tidak menentu dalam bermacam-macam pergumulan. Saat itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, saya berpikir bahwa kehidupan kita zaman sekarang juga. Ada banyak orang sedang berada pada situasi dan kondisi yang tidak menentu. Ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan yang membuat orang kehilangan damai dan sejahtera. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada ancaman. Ada macam-macam persoalan yang membuat orang kehilangan damai. Justru pada kondisi seperti ini, Yesus bangkit dan ingin berjumpa dengan murid-muridnya. Dan Yesus juga ingin berjumpa dengan saudara dan saya. Dan dia ingin katakan, damai sejahtera bagimu. Tuhan ingin menawarkan damai. Damai sejahtera bagimu adalah suatu keadaan, pikiran dan hati yang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Adalah sesuatu yang dari dalam, yang datang dari Tuhan dan bukan diciptakan dari luar. Banyak orang mungkin merasa damai dan tenang di saat mereka memiliki uang yang banyak. Jadi yang menjadi pemicu bagi mereka adalah kalau faktor-faktor yang di luar ini tercukupi. Ada rumah, ada harta, ada kekayaan, ada uang yang cukup. Orang merasa damai dan tenang. Ini adalah faktor-faktor luar yang mempengaruhi seseorang bisa memiliki damai. Tetapi ketika faktor-faktor ini berubah, saudara-saudara, mereka kehilangan damai. Ya, karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Dia ingin memberikan damai di dalam hidup mereka. Damai yang bukan datang dari dunia, tapi damai yang datang dari surga. Damai datang daripada Tuhan Yesus. Itu damai yang memberikan ketenangan pada pikiran hati. Saya pernah membaca sebuah buku, judulnya Damai dengan Allah, karangan Dr. Billy Graham. Jadi, akhir buku Damai dengan Allah, Billy Graham menggambarkan orang yang mengalami damai itu bagaikan seekor anak burung yang tidur di celah batu di tepi pantai. Dan saat ombak-ombak datang, angin kencang sekalipun menghantam tebing batu itu, sang anak burung tetap tidur dengan tenang di celah
Itulah damai. Damai di tengah persoalan-persoalan yang berat. Damai di tengah masalah-masalah kehidupan. Zaman sekarang kita perlu damai. Hidup kita perlu mengalami ketenangan. Sukacita surgawi ada di dalam hidup kita. Yesus bangkit menawarkan damai kepada kita semua. Dunia membutuhkan damai. Tanda orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera surgawi. Yang kedua, tanda kedua yang kita lihat bahwa orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang siap diutus menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi murid-muridnya, Dia langsung mengatakan lagi pada ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya, setelah mereka mengalami damai sejahtera, mengalami pemulihan rohani, mengalami hubungan kedekatan dengan Tuhan, mengalami sukacita kekuatan dalam hidup mereka, mereka tidak hanya menikmati itu bagi diri sendiri, tapi mereka diutus untuk pergi dan berbagi bagi banyak orang. Yesus mengutus mereka untuk pergi. Pengutusan itu kalau kita pelajari dalam Injil Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi untuk membawa kabar baik, membawa berita damai sejahtera. Yesus telah mati dan bangkit dan menyatakan keselamatan, menawarkan damai bagi dunia ini. Setiap orang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang siap diutus untuk pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengatakan, sesudah Dia berkata demikian, ayat yang ke-22 mengatakan bahwa Ia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Orang yang siap diutus, hidupnya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, apabila Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Roh Kudus harus tetap memenuhi kehidupan kita, memampukan kita untuk kita siap pergi menyampaikan berita damai sejahtera bagi semua orang. Siap diutus menjadi berkat bagi semua orang. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita berada pada situasi yang sukar dan sulit sekalipun. Tetapi kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka roh kita tetap bernyala-nyala. Siap diutus melayani kapanpun dan dimanapun. Kepada siapapun kita siap untuk pergi. Murid-murid dipanggil untuk misi Tuhan yang jelas ini. Pergi melayani semua orang. Saya ingin membaca sebuah doa dari seorang anak Tuhan, Fransiskus dari Assisi, Italia, yang dipanggil untuk menyerahkan hidupnya melayani banyak orang. Dan di dalam doanya sungguh menarik. Bagaimana kita bisa membawa damai, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Doa Fransiskus dari Assisi demikian. Ya Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikan aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikan aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikan aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikan aku pembawa kebenaran bila terjadi ketidakbenaran. Jadikan aku pembawa pengharapan. Jadikan aku pembawa harapan
bila terjadi kesedihan. Jadikan aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikan aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur. Dengan memberi, saya akan menerima. Dengan mengampuni, aku juga diampuni. Dengan mati